Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisda Andrani dengan NIM C1B124039 dari kelas A. Mata kuliah Pengembangan Kurikulum Program Studi S1 Pendidikan Jasmani Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, adapun narasumber saya yaitu saya atas nama Musadi Bahtiar SPDGR dari SMP Negeri 43 Bulukumba. Jabatan sebagai guru mata pelajaran olahraga Penjaskes. Baik, pertanyaan pertama, bagaimana proses sosialisasi kurikulum di sekolah Bapak? Yang sosialisasi ini dalam kurung dari dinas atau Dari sekolah apa, Pak? sekolah yang sosialisasi? Iya, Pak. Oh, ya, untuk kalau sosialisasi sebenarnya sering dilakukan sosialisasi kurikulum karena sering terganti kurikulum. Iya, Pastinya sering juga sosialisasi kurikulum baru seperti itu. Iya, Pak. Pertanyaan kedua, bagaimana Bapak mengimplementasikan capaian pembelajaran pada pembelajaran PJOK? Untuk CP-nya, Iya, Pak. capaian pembelajaran tentunya disamakan dulu sama anunya tuh TP-nya. Iya, Pak. Ada tujuan pembelajaran. Iya. Kalau tujuan pembelajaran sudah dipahami anak-anak, tentunya capaian pembelajaran baru kita ini bisa disandingkan sama anak, apakah cocok ini tujuan pembelajaran yang kita pakai ini untuk bisa capai anak-anak. Iya, Pak. Seperti itu namanya. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak melakukan pengembangan kurikulum sesuai dengan karakteristik peserta didik? Berikan contohnya. Ya. Kalau pengembangan karakteristik artinya kan berbicara tentang karakternya anak-anak. Artinya kan semua anak-anak itu pasti berbeda karakternya. Iya, Pak. Ya. Bahkan pemilihan minatnya pasti berbeda. Iya, Pak. Nah, kalau bisa itu bukan cuma di olahraga ya, semua mata pelajaran itu seringkali dikelompokkan. Begitu dikelompokkan. Nah, ini suka umpama ini yang bagus di literasinya, ini bagus di numerasinya, seperti itu pengelompokannya. Intinya untuk melihat karakteristik perkembangannya itu dikelompokkan. Pertanyaan selanjutnya, apakah sekolah melakukan evaluasi terhadap implementasi kurikulum? Bagaimana proses evaluasi tersebut dilakukan? Ya. Kencang itu evaluasi. Kalau evaluasinya itu sekarang lebih wow daripada yang dulu, karena kan sekarang zaman digital nih dan ada aplikasi yang dipakai guru-guru untuk menjadi bahan evaluasi. Kita atur jadwal di aplikasi tersebut, di aplikasi ruang guru, kepala sekolah yang lihat kita gerakannya apa, nonton mengajar seperti itu. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak kesulitan terbesar dalam pengembangan kurikulum Merdeka pada pembelajaran PJOK? Ya, untuk kesulitan sebenarnya di kurikulum Merdeka hampir sama dengan K13. Cuma untuk K13 sebenarnya sudah dipahami, terganti lagi ke kurikulum Merdeka. Jadi kita baru lagi mau menyusun bagus lagi ke depannya. Pertanyaan selanjutnya, materi PJOK apa yang paling sulit diajarkan kepada peserta didik? Mengapa? Sebenarnya untuk yang paling sulit sebenarnya kalau diajarkan sebenarnya tidak ada yang terlalu sulit sih. Bahkan itu yang mudah saja itu susah kalau di sekolah-sekolah seperti kita. Yang pertama sarana, tidak ada sarana prasarana itu kurang. Jadi kita itu kadang buat rencana pembelajaran, dilihat dulu apa yang ada di sekolah sarana prasarana. Biar kita mau buat senam lantai kalau tidak ada materinya tidak jadi seperti itu. Jadi kalau dibilang yang sulit, tidak ada sebenarnya yang sulit selama sarana prasarana lengkap di sekolah seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana strategi dan solusi dalam melakukan pembelajaran PJOK
pada saat pengajaran Pak, apa solusi dan kendala Pak pada selama pengajaran ini? Kalau seumpama kendala, umpama kita mau ambil materi senam lantai, Iya, Pak. tidak ada matras, solusinya itu saya biasa ini kebetulan ada kasur di sini di sekolah, itu saya biasa pakai kasur, itu di solusinya satu, intinya jangan langsung bilang seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, jika dilakukan rekonstruksi kurikulum PJOK, komponen apa yang perlu diperbaiki atau dikembangkan? Yang harusnya perlu dikembangkan itu dari kurikulum, ya ini yang bagus sebenarnya, yang perlu dikembangkan ini harusnya disosialisasi itu sebelum kurikulum, sosialisasinya itu ke guru olahraga bagus, supaya guru olahraga bisa juga kasih masukan bahwa ada beberapa olahraga yang ditutup masuk ke anak-anak, dan bagusnya ini itu yang perlu ditingkatkan. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak kompetensi apa yang harus dimiliki calon guru PJOK agar dapat mengimplementasikan kurikulum Merdeka dengan baik? Menurut saya sebenarnya kompetensi yang harus dimiliki Calon guru PJOK. ya, tentu yang paling pertama ilmu, tentunya pasti ilmu, karena kita seorang pendidik pasti harus ini yang paling pertama ilmunya dulu, baru di belakangnya yang mengikut yang lain, seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, inovasi apa yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran pendidikan jasmani agar lebih relevan dengan kebutuhan peserta didik di masa depan? Ya, kalau saya itu sebenarnya di sini kadang itu pakai biasanya itu anak-anak itu memilih apa yang dia mau, yang namaui, yang namaui. Kalau maunya itu saya untuk perancang itu tidak perlu terlalu banyak ini diambil tujuan pembelajaran, cukup beberapa saja, intinya yang penting tercapai tercapai pembelajarannya. Itu sih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya berharap di sekolah Bapak ini dapat terus meningkat dan anak-anak dapat terus berprestasi dan memiliki karakter yang baik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Adapun analisis atau refleksi mahasiswa setelah wawancara selesai. Yang pertama yaitu bentuk pengembangan kurikulum yang telah dilakukan guru atau sekolah. Berdasarkan hasil wawancara, guru telah mengembangkan kurikulum dengan menyesuaikan materi, metode, dan media pembelajaran sesuai karakteristik siswa. Guru juga melakukan modifikasi alat dan permainan agar pembelajaran PJOK lebih menarik, aman, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Baik, yang kedua yaitu apakah pengembangan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik? Menurut saya, pengembangan yang dilakukan sudah cukup sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Hal ini terlihat dari pembelajaran yang lebih aktif, menyenangkan, dan disesuaikan dengan kemampuan siswa, sehingga mereka lebih mudah mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang ketiga yaitu apa rekomendasi untuk meningkatkan implementasi kurikulum PJOK? Untuk meningkatkan implementasi kurikulum PJOK, sekolah perlu menambah sarana dan prasarana olahraga yang memadai. Selain itu, guru juga perlu mengikuti pelatihan secara berkala dan memanfaatkan teknologi pembelajaran agar proses belajar menjadi lebih efektif dan menarik. Yang keempat yaitu, sebagai calon guru PJOK, inovasi apa yang akan Anda lakukan? Sebagai calon guru PJOK, saya akan menerapkan pembelajaran berbasis permainan, menggunakan video pembelajaran, serta memanfaatkan teknologi sederhana untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Saya juga akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan sehingga siswa lebih aktif dan bersemangat mengikuti pelajaran. Baik, kesimpulan yang saya dapat ambil yaitu berdasarkan hasil wawancara dengan guru PJOK, pengembangan kurikulum telah dilaksanakan dengan baik dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Namun, masih diperlukan peningkatan fasilitas dan inovasi pembelajaran
PJOK agar pembelajaran tetap tercapai secara optimal. Baik, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.